Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 284 Melakukan kencan buta. Bagi Brad, tidak masalah apakah Jordan atau Chris yang dipukuli. Dia membenci mereka berdua. Baginya, Jordan bagaikan seekor lalat yang selalu mengganggu adiknya sementara Chris telah melakukan hal-hal yang tidak termaafkan kepada adiknya. Secara khusus, Jordan telah menamparkan, meninju, dan menendang Brad beberapa hari terakhir, memerintahkan bawahannya untuk menikamnya 2 kali, dan bahkan hampir mengirimnya ke Mars. Setelah diganggu oleh Jordan, Brad berharap Chris bisa meninju Jordan 2 kali. Jordan benci dengan sikap Chris yang sombong dan tiran serta Chris yang terus memanggilnya anjing dan budak. Awalnya Jordan sangat gembira bisa bertemu kembali dengan putrinya, tetapi karena Chris ingin mati, dia tidak bisa bersikap baik padanya. Lebih jauh lagi, keluarga Howard jelas bermaksud memaksa Lauren menikah dengan Chris tanpa persetujuannya. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Chris agar berhenti mengganggu Lauren. Itu juga akan dianggap suatu bantuan untuknya. Oleh karena itu, Jordan menuruni tangga dan menatap Chris tanpa rasa takut di matanya. Chris menatap Jordan dan berkata, "Dok, kudamu berdiri dengan cukup stabil. Tendangan pertama yang kuberikan bahkan tidak menggerakkanmu. Sepertinya kau sudah pernah berlatih sebelumnya. Bagus sekali. Aku suka menghina orang yang merasa dirinya sangat kompeten. Ayo keluar bersamaku." Chris keluar lebih dulu, diikuti oleh Jordan. "Ayo kita menonton dramanya." Brad dan Clarice berjalan menuju pintu. Di sisi lain, orang tua Brad sedikit sedih. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan keselamatan Jordan karena dia hanya seorang pengemudi. Mereka hanya kesal karena Chris pasti akan marah hari ini. Keluarga Howard saat ini memiliki status yang lebih tinggi daripada keluarga Hank. Namun, situasi di kota berubah dengan cepat, sehingga keluarga Howard ingin menjalin lebih banyak koneksi sesegera mungkin. Banyak keluarga terkemuka menginginkan pewaris laki-laki karena mereka merasa bahwa kerajaan mereka hanya dapat diwariskan kepada laki-laki. Di sisi lain, keluarga Howard memiliki aturan bahwa harus ada ahli waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab untuk mewarisi aset keluarga, dan perempuan bertanggung jawab untuk menjalin ikatan perkawinan. Selama beberapa dekade, ahli waris perempuan keluarga Howard, termasuk bibi dan bibi buyut Brad, semuanya menikah dengan keluarga terkemuka. Itulah alasan mengapa keluarga Howard mampu mempertahankan status keluarga mereka. Chris berjalan keluar dari halaman. Saat itu musim dingin. Ia melepas jaketnya dan kini hanya mengenakan sweater tipis. Jordan juga berjalan keluar dan melepas jaketnya, memperlihatkan pakaian dalam panjang yang dibuat khusus. Hari ini, dia mengenakan pakaian bisnis, jadi dia agak kurang beruntung jika mengenakan sepatu bot kulit. Namun, Jordan menduga bahwa Chris mungkin bukan tandingannya, jadi dia tidak mau repot-repot. Chris berteriak dan melakukan posisi awal standar sebelum dengan cepat menyerang Jordan. "Halo! Halo! Halo!" Chris berseru mengikuti setiap pukulan yang dilayangkannya, dan gerakannya sangat standar. Posisi, kekuatan, dan postur setiap pukulan yang dilayangkannya semuanya sangat akurat. Dia sebenarnya tidak jahat. Kalau dia orang biasa, mungkin dia sudah dipukuli dan dibanting ke tanah. Namun, kemampuan Jordan untuk menahan pukulan-pukulan ini luar biasa, dan ia menerima semuanya satu persatu. Setelah itu, Jordan tersenyum pada Chris dan berkata, "Pertempuran militer, ya. Aku juga bisa." Jordan juga mengambil posisi standar Chris dan kemudian mengayunkan tangan kanannya ke arahnya. Chris sedikit terkejut dan hendak melangkah mundur ketika Jordan menendang wajahnya dengan tendangan samping yang terhuyung-huyung. Setelah itu, Jordan menggunakan bow strike 3 kali berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. Chris terlempar kembali dan mundur. Gaya bertarung militer Yordania yang standar dan terampil membuat semua orang terkejut. Chris juga terkejut. "Apakah kamu pernah menjadi tentara sebelumnya?" Jordan menjawab, "Ya, begitulah." Chris berkata dengan nada meremehkan, "Hanya iya atau tidak. Kau sangat malu, Pang. Apa kau mencoba menakut-nakutiku dengan gerakan ceroboh itu? Kau ingin mati." Chris terus melancarkan pukulan-pukulan keras. Jordan juga terus membalas dengan pukulan standar militernya. Jordan hanya belajar sebentar cara melakukan serangan ala militer sementara Chris mencari nafkah darinya. Namun, ia tidak dapat mengalahkan Jordan. Setelah bertarung beberapa saat, Jordan mulai kehilangan minat saat melihat Lauren dan Chloe juga datang ke halaman. Ia berpikir untuk menunjukkan teknik pukulan yang menarik kepada putrinya. "Pang, biarkan aku mengajarimu sesuatu." Begitu Jordan selesai, dia membuat gerakan tangan seperti burung bangau dan mulai mencakar wajah Chris. Memukul. 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 Dia bahkan menirukan suara harimau. Mengaum. Mengaum. Chloe, yang sedang menonton,
bertepuk tangan dan berseru, "Ah!" Suara auman harimau. Kedengarannya sangat nyata. Kedengarannya sangat mirip. Jordan tidak pandai meniru suara binatang, dan sebelumnya dia hanya bisa terdengar meyakinkan karena dia pernah bertarung dengan harimau sebelumnya. Jordan tumbuh besar dengan berlatih bela diri. Ia menjalani kehidupan yang luar biasa dan saat berusia sekitar 18 atau 19 tahun, tidak ada orang biasa yang dapat menandinginya, jadi ia menantang harimau dan melawan mereka. Pada akhirnya, ia gagal mengalahkan mereka dan akhirnya harus menggunakan obat penenang. Jordan mengenang saat-saat ia diganggu oleh seekor harimau, dan menirukan tindakan seekor harimau dengan melompat dan menerkam ke arah Chris. Lompatan yang kuat sekali. Chris tertegun, tidak menyangka Jordan akan melompat setinggi itu. Jordan turun dari langit, menjatuhkan Chris dengan satu pukulan telapak tangan, lalu menunggangi Chris sambil merobek-robek sweaternya seolah-olah tangannya adalah cakar tajam seekor harimau buas. Jordan lalu mengangkat telapak tangan kanannya dan hendak menamparkan wajah Chris yang tak bisa bergerak. Namun, pada saat ini, berhenti. Berhenti. Sekelompok orang tiba-tiba melompat keluar dari luar halaman. Jordan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa setidaknya ada 5 pistol yang diarahkan ke kepalanya. Chris tidak sederhana. Baru saat itulah Jordan menyadari betapa mengesankannya Chris. Dengan perlindungan 5 orang bersenjata, bahkan keluarga Husli tidak akan berani melakukan hal seperti itu di New York. Pada saat itu, Brett angkat bicara. "Chris, kau semakin berani sekarang. Beraninya kau mengeluarkan senjatamu di kediaman Howard. Apa kau masih menganggap kami serius? Jika kau tidak bisa mengalahkanku, kau harus menerimanya. Tentunya kau tidak sekecil itu, kan?" Chris terjepit di tanah, penuh luka gores yang disebabkan oleh Jordan. Semua pakaiannya robek. Yang lebih memalukan adalah bahwa pujaan hatinya, Lauren, telah menonton semuanya dan sekarang merasa malu dan marah. Chris berkata kepada beberapa anak buahnya, "Siapa yang bilang kalian boleh masuk? Kalian semua, keluar." Ya. Kelima pria bersenjata itu segera pergi. Pada saat ini, Jordan bangkit dari Chris. Chris bangkit dari tanah dan menatap Jordan dengan marah. "Sebutkan namamu." Jordan menatap Chris dengan penuh kebencian, "Kau tidak pantas tahu.